Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Zulfan Hashim. Oke, kali ini saya akan mentahrik hadis menggunakan aplikasi Hadissoft. Nah, gimana sih caranya? Sama apa aja sih kelebihan dan kekurangannya? Mari kita cek bareng-bareng. Tapi sebelum itu, karena ini aplikasi, saya ingin ngasih tahu dulu gimana cara mendownload aplikasi Hadissoft. Pertama, kalian bisa ke search engine atau ke Google, kemudian masukkan link ini. Nanti buat linknya saya taruh di deskripsi video. Terus kita langsung scroll aja ke bawah, scroll. Nah, sampai nemu kata download ini, nanti karena saya udah download, jadi nggak usah diklik lagi. Nanti teman-teman bisa klik download ini, kemudian download aplikasinya, terus kalian install seperti teman-teman install aplikasi lainnya di laptop. Oke, kita langsung aja buka aplikasinya, Hadissoft. Nah, ini dia tampilan utama atau tampilan awal pada aplikasi Hadissoft. Nah, di aplikasi ini hanya kitab-kitab ini saja, hanya hadis-hadis yang ada di dalam kitab-kitab ini saja yang ada di aplikasi ini ya. Jadi nggak semua hadis ada di dalam aplikasi ini. Cuma sekitar 14 kitab hadis yang ada dalam aplikasi ini. Kemudian kita bisa klik ini. Nah, kelebihannya di sini kita bisa belajar apa itu ilmu hadis, hadis Al-Quran, hadis Qudsi, hadis mutawatir, dan lain-lain. Tambah kita klik yang ilmu hadis. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar dasar-dasar ilmu hadis, di sini kita bisa belajar ya. Pertama itu dari segi penyandaran. Nah, hadis itu apa aja sih penyandarannya? Kan ada hadis qudsi, hadis marfu, mauquf, sama maqtu. Nah, ini ada contohnya dari perawi-perawinya tuh siapa aja, terus juga ini ada penjelasan singkatnya juga. Nah, kemudian dari segi gugurnya sanad itu apa aja sih macam-macamnya. Ini ada mursal, contohnya ada mudol juga. Kita klik. Nah, di sini juga ada nih eh, itibar sanad atau skema sanadnya. Kemudian di sini ada penjelasan yang singkat pula. Terus yang terakhir ada dari jumlah riwayatnya, termasuk hadis gorib, aziz, masyhur, atau mutawatir. Kita klik. Nah, ini juga ada skema sanadnya, terus ada penjelasan singkatnya. Nah, ini juga ada dua jalur. Terus kalau masyhur itu 1, 2, 3 sampai 9. Terus juga ini ke ada penjelasan singkatnya, sama yang terakhir ada mutawatir. Oke, kita langsung lanjut aja. Yang kedua ada hadis Al-Quran, yaitu macam-macam hadis yang ada di dalam Al-Quran yang terdapat pada aplikasi ini. Ini ada jumlah-jumlahnya dari Bukhari, Muslim berapa, sekian, Tirmizi sekian. Terus yang ketiga ada hadis Qudsi juga sama, ada jumlah-jumlahnya, hadis mutawatir, marfu, mauquf, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada tema-tema. Tema-tema hadis dalam aplikasi ini. Ada iman, terus juga ada jumlah-jumlah hadis dalam perkitabnya, ada ilmu, umat terdahulu, dan yang lainnya. Oke, langsung aja. Gimana sih cara cari hadisnya? Nah, kita ke ini, ke lambang apa nih? Lambang kaca pembesar. Kemudian kita, karena kita nggak tahu ya hadis kita dari kitab apa, kita pilih semua aja. Kemudian kita klik di sini cari hadis. Nah, langsung aja kita masukkan hadis yang ingin kita cari. Kebetulan saya mau melanjutkan pencarian hadis yang sama dari video sebelumnya, yaitu hadis tentang doa berbuka puasa yang sahabat mau. Kita langsung cari apa? Ketik tuliskan aja penggalan hadis yang ingin kita cari. Nah, itu kita klik ini atau klik enter. Kita cari. Nah, kebetulan hadis yang saya cari mungkin terlihat spesifik ya. Jadi di sini cuma muncul 2 hadis. Yang pertama ada dari Sunan Abu Daud, terus yang kedua ada dari Sunan Daruqutni. Oke, kita klik yang Sunan Abi Daud. Nah, kelebihan dari aplikasi ini adalah
selain dia menampilkan hadisnya lengkap, matan dan sanadnya, dia juga menampilkan arti atau terjemah bahasa Indonesianya. Jadi kita tahu nih, kan biasanya kan kita kan tahu hadis tapi nggak tahu terjemahannya. Nah, di sini kita bisa gunakan aplikasi ini untuk mencari terjemahannya. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan kita cuma tahu terjemahan hadis tapi nggak tahu lafaz Arabnya, kita bisa lakukan pencarian di aplikasi ini juga pakai bahasa Indonesia seperti tadi. Nah, terus di bawah sini ada penilaian dari ulama, dari Nasiruddin Al-Albani, terus juga dari Abu Thohir Zubair Alizai, itu Hasan dua-duanya. Nah, kemudian kita ke kanan sini. Nah, di kanan ini, di gambar rantai ini, kita pencet sanad hadis. Nah, di sini kebetulan karena hadis yang saya cari hanya satu, jadi hanya satu jalur, jadi tidak ada di kanan kirinya nggak bisa dipencet karena memang cuma satu. Nah, kemudian ini kita bisa lihat itibar sanadnya atau skema sanadnya. Di sini dari mulai Abdullah ibnu Umar, Marwan bin Salim, Al Husain bin Waqid, Ali bin Al Hasan, sama Abdullah bin Muhammad Yahya. Nah, dari situ kita klik yang diagram sanad. Nah, karena hadis yang saya cari kebetulan cuma satu jalur, jadi yang ditampilkan hanya satu. Kalau misalkan mungkin hadis yang teman-teman cari ada banyak jalurnya, nanti dia memecah jalurnya menjadi banyak. Nah, terus kok warna-warna yang ada di sini kok beda-beda sih? Itu tuh bukan tanpa maksud ya teman-teman. Jadi perbedaan warna yang ada di sini tuh ada maksudnya. Kita coba klik keterangan warna di sini. Nah, misal Abdullah ibnu Umar kok warnanya agak sedikit hijau biru gitu, karena itu melambangkan sahabat. Terus sahabat tuh apa? Ada penjelasannya di sini. Terus kemudian Marwan bin Salim kok warnanya agak coklat, itu tuh apa? Nah, kita bisa tahu ternyata oh dia itu matruk. Matruk itu artinya apa? Ini ada penjelasan singkatnya di sini. Begitu juga yang lainnya. Nah, kemudian kita juga bisa mengklik dari nama-nama perawi yang ada di sini. Kita klik. Nah, di sini muncul penjelasan tentang perawinya. Misalkan Abdullah ibnu Umar bin Khattab bin Nufail itu kunyahnya apa, lakopnya apa, nasabnya apa, terus dari kalangan apa, hidupnya di mana, wafatnya di mana, sama tahun wafatnya kapan. Kemudian juga di sini ada penilaian-penilaian ulama terhadap perawi tersebut, sama jumlah hadis yang beliau riwayatkan yang terdapat dalam aplikasi ini. Nah, itu teman-teman. Nah, oke. Dari situ kita klik yang hadis serupa. Nah, karena mungkin hadis yang saya cari ini tidak ada hadis yang serupa, jadi di pencarian ini nol ya, nggak ada hasilnya. Kalau mungkin teman-teman cari hadis terus ada hadis yang serupa, nanti di sini di layar teman-teman bakal muncul hadis-hadis apa aja yang serupa di sini. Oke, kemudian ini untuk mencari nama perawi, terus juga ini untuk mengirimkan pesan kepada developer aplikasi. Nah, segitu dulu untuk video kali ini. Mungkin teman-teman kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.